Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Pesan Gembala. Hari ini saya sedang berada di Gua Jepang yang dibangun tahun 1143, pastinya oleh orang Jepang karena disebut Gua Jepang ya. Gua ini fungsinya untuk apa? Di masa-masa perang, gua ini menjadi tempat perlindungan. Jadi ketika ada perang, musuh menyerang, orang-orang akan masuk ke sini dan yang dipercayai di gua ini akan aman dari serangan-serangan musuh. Di dalam Mazmur 91, pemazmur menulis begini: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Gua ini dibangun karena yang membangun percaya kalau orang masuk kemari di masa-masa perang, hidup mereka aman. Dan pemazmur menyatakan hal yang sama bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, kubu pertahanan, sebab Allah itu bisa dipercayai. Gua ini ketika dibangun dipercaya bisa melindungi. Tapi berapa lama? Hari ini gua ini nggak dipakai lagi. Tapi pemazmur ketika berkata Tuhan tempat perlindungan, dari sejak Mazmur ini ditulis sampai hari ini Tuhan masih tetap bisa diandalkan. Kalau gua ini nggak bisa dipakai lagi. Saudara mungkin masuk ke dalam hari ini, saudara akan mengalami kesesakan karena mungkin udaranya atau aromanya udah nggak enak lagi. Tetapi Tuhan sampai hari ini masih bisa diandalkan. Kenapa? Karena pemazmur bilang begini, dari jerat, dari penyakit sampah, tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam, dengan panah, kemudian dengan penyakit menular, walaupun ada rebah 1000 di kiri, 10.000 di kanan, kita cuma menonton aja. Karena apa? Sampai hari ini Tuhan masih tetap menjadi tempat perlindungan yang masih bisa diandalkan. Even malapetaka pun datang menimpa, pula mendekat ke rumahmu, ke kemahmu, nggak ada masalah. Karena apa? Ada malaikat Tuhan. Tadi malam kita mengalami gempa di sini. It's okay, karena ada tangan Tuhan yang melindungi. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjaga kita. Even bukan hanya sekedar penyakit, bukan hanya musuh, bahkan binatang liar juga seperti singa dan ular tedung kau langkahi. Anak singa, ular naga, wah, kau akan injak-injak. Itu orang yang kalau Tuhan dijadikannya tempat perlindungannya. Ada banyak orang yang hari-hari ini berlindung di pekerjaannya, berlindung di pangkatnya, di kekuatannya. Berapa lama kau bisa andalkan? Tapi apa yang dikatakan pemazmur, Tuhan ketika kau jadikan dia tempat perlindungan, sampai kapanpun kau bisa andalkan, bahkan sampai ke anak cucumu. Karena apa? Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Tuhan akan menyertai, bahkan ketika di dalam kesesakan, Tuhan akan meluputkan dan memuliakannya. Kalau Tuhan menyertai kita, hidup kita. Musa pernah di belakangnya, itu ada tentara Mesir, di depannya ada Laut Merah. Bayangannya habis mati binasa. Tetapi karena Tuhan yang menyertai mereka, bangsa itu selamat, musuhnya mati. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang mengalami kesesakan demi kesesakan. Bahkan pemazmur Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Sebab apa? Tuhan menyertai aku. Orang yang disertai Tuhan tidak takut persoalan, tidak takut sakit penyakit, tidak takut serangan musuh, tidak takut malapetaka. Karena apa? Tuhan menyertai, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan memuliakan. Dan pemazmur menutup dengan ini, dengan panjang umur ku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi kita yang mengandalkan Tuhan, Tuhan jamin panjang umur. Nah kemudian diperlihatkan kepada kita keselamatan. Jadi waktu Tuhan berkata akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku, Tuhan sedang bilang begini, dalam perjalanan hidupmu engkau akan menghadapi bahaya demi bahaya. Tapi it's okay, karena ada Tuhan yang menyertai, Tuhan akan beri keselamatan kepada saya dan saudara. Jadi jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Haleluya.